Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Sarwo di channel Dr. Sarwo. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang baru saja heboh ya, tentang penolakan jenazah COVID-19 di berbagai daerah. Ini sedih ya, menyedihkan sekali. Jadi kenapa harus seperti ini gitu ya, di tengah wabah seperti ini? Ya, kok ada orang yang tega seperti itu? Saya akan membahas dari 3 sisi ya di sini ya, secara singkat saja. Nanti saya akan jelaskan. Jadi kenapa ya kalian seperti itu? Gitu ya. Yang pertama aspek kemanusiaan. Aspek kemanusiaan, rasanya di mana itu? Hatinya di mana? Gitu ya. Hati kalian di mana? Kenapa hati kalian begitu keras di tengah wabah seperti ini? Seharusnya kita ini saling bergotong royong, tenggang rasa, saling menyayangi, saling menjaga. Tapi kenapa kalian ada aja yang seperti itu? Bahkan terakhir kasus ini adalah seorang tenaga medis yang terinfeksi ya. Tenaga medis yang terinfeksi itu nggak mau sebenarnya terinfeksi ya, karena dia merawat, dia sudah pakai pakaian yang cukup lengkap. Walaupun akhirnya tetap tertular ya, udah takdir ya. Bekerja para tenaga medis siang dan malam bergantian ya, memakai baju lengkap, berangkat kerja itu serasa setor nyawa mereka. Tapi kan ada yang begitu tega ya. Alhamdulillah kasusnya sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan semoga tidak terjadi lagi. Aspek kemanusiaan. Yang kedua aspek agama ya. Kalian berdosa loh ya kalau seperti itu ya. Jenazah harus segera dimakamkan, kalian sudah tidak melaksanakan kewajiban, sudah digantikan oleh orang-orang khusus ya, tapi kalian tidak memudahkannya. Ini harus hati-hati. Ada balasan dari agama ya, itu ya. Gitu. Yang berikutnya adalah aspek kesehatan. Nah ini kita akan menjawab di sini ya. Kenapa kalian harus menolak? Dari segi kesehatan, jenazah COVID itu sudah akan diperlakukan secara khusus sesuai protokol yang ditentukan atas penyakit wabah atau penyakit yang menular. Gitu ya. Jadi sudah diatur sedemikian rupa. Ya seperti itu. Protapnya seperti itu gitu loh. Jadi misalnya pertanyaannya seperti ini kan, kenapa kok harus seperti itu? Ya memang harus seperti itu protokolnya gitu ya. Nah, kita jabarkan satu-satu. Jadi jenazah COVID ini sudah akan dilapisi dengan 3 lapisnya. Lihat gambarnya seperti ini ya. Lihat gambarnya seperti ini ya. Dilapisi plastik, dikafani, dilapisi lagi, didesinfektan ya antar lapisan itu, kemudian dipeti, kemudian diplastik lagi ya. Sampai 3 lapis plastik. Kemudian petinya pun ada syarat khusus, misalnya 3 cm tebalnya minimal seperti itu ya. Kemudian nanti juga sudah pemulasaran jenazahnya sudah menurut agama masing-masingnya kan, sudah ada edaran dari organisasi agama masing-masing ya, sudah ada aturannya. Kalau muslim ya sudah ditayamumi, kemudian disolatkan di situ di tempat gitu ya, seperti itu. Kemudian kok dibungkus dok kan gitu ya, dibungkus. Kalau jawaban singkatnya memang aturannya seperti itu. Kalau jawaban penjabarannya seperti apa, kenapa dibungkus ini adalah untuk mencegah potensi ya penularan. Loh katanya sudah aman gitu kan, kok masih dibungkus gitu. Mesti ada pertanyaan seperti itu ya. Kemarin juga di Facebook ada pertanyaan seperti itu. Ya memang sudah aman gitu ya, tapi dibungkus ini untuk mengurangi, meminimalisir potensi untuk menular lagi. Loh kok bisa? Jadi jenazah yang sudah meninggal, maka virusnya ini lama-kelamaan akan meninggal, tapi tidak sekaligus langsung. Jadi bisa beberapa jam atau beberapa hari. Kan ada penelitian bahwa virus ini bisa bertahan di permukaan dalam beberapa jam atau sampai beberapa hari. Untuk di mayat ini memang harus hati-hati gitu. Loh, hati-hatinya dari mana? Cairan itu kan bisa keluar ya. Bisa keluar dari hidung, dari mata, dari telinga, dari mulut, dari kemaluan, lubang-lubang tubuh itu. Makanya dibungkusnya sudah rapet, jadi sudah aman insya Allah. Loh kok petugasnya pakai baju yang lengkap dok? Pertanyaannya kan seperti itu.
Ada lagi mesti pertanyaan seperti itu. Ya lengkap itu untuk apa? Untuk upaya pencegahan maksimal ya. Jadi misalnya takut-takutnya nanti kalau misalnya ya jarang ya misalnya ambulannya bergeser gitu, dia terbentur gitu kan. Kalau nggak dilapisi misalnya nanti bisa sobek, cairannya bisa keluar, tersentuh, terus petugasnya pegang mulut atau hidung bisa tertular seperti itu ya. Jadi ini untuk pencegahan maksimal. Makanya kalau ada pemakaman seperti itu malah jangan kerubut-kerubut, datengin udah siap, biarkan saja para petugas itu mau segera memakamkan, jangan lama-lama malahan. Jadi lebih aman, lebih segera dimakamkan. Kenapa? Biar lebih langsung masuk ke tanah. Kalau masuk ke tanah kan aman, nggak kemana-mana lagi. Misalnya ada potensi dari gas yang muncul dari proses pembusukan 4-5 jam kemudian, itu kan sudah di tanah. Jadi potensi untuk keluar itu lebih kecil gitu ya, daripada dia di luar kan gitu. Loh kan virus ikut mati, seperti tadi penjelasannya, matinya akan menunggu beberapa jam kemudian, dia akan pasif, tidak bisa replikasi, tidak bisa loncat-loncat. Nah menularnya itu tadi tersentuh, jadi harus hati-hati ya gitu. Loh dok, nanti ada pertanyaan lagi seperti itu. Loh dok, nanti kalau misalnya di makam ditimbun terus kemudian dimakan cacingnya dimakan orang, loh enggak seperti itu ya toh. Itu plastik loh bos gitu loh. Kalau plastik, kamu lihat sendiri plastik itu terurai berapa lama, coba ingat-ingat pelajaran SD lagi, terurai berapa lama plastik itu? Lama sekali, bertahun-tahun, sampai kamu mati pun itu belum terurai plastiknya gitu loh. Jadi segera dimakamkan lebih aman. Misalnya pecah-pecah pun sudah beberapa jam di situ, dia nggak bisa loncat gitu loh. Virusnya pasif kalau tidak ada inang yang hidup gitu. Pasif itu berhenti aja udah gitu, nggak replikasi, nggak ngapa-ngapain gitu ya, menunggu matinya si virus tadi gitu. Jadi semoga ulasan singkat ini sudah menjawab ya pertanyaannya teman-teman semuanya, bapak ibu semuanya yang penasaran seperti itu. Kenapa kok harus pakai baju lengkap, sudah dijawab. Kenapa kok dibungkus, sudah dijawab ya. Kenapa harus segera dimakamkan, sudah dijawab ya. Seperti itu. Jadi saya harap tidak ada lagi nanti ke depan penolakan semacam itu ya. Sedih ya, kita banyak yang sudah berjuang, sudah gugur gitu ya, pas ada kejadian seperti itu. Siapapun itu nanti kalau ada yang COVID meninggal itu jangan ditolak ya, karena dia tidak tahu ini penyakit bukan aib bos. Ini penyakit tidak bisa kita kayak misalnya sesuatu hal yang melakukan sesuatu terus kena, enggak. Ini bisa kena siapapun, bisa kena. Maka dari itu ini bukan aib, jangan di stigma negatif. Apalagi kalau tenaga medis stigma negatif, mesakne mereka kerja sudah seperti ini ya, kita lihat apa namanya seperti ini, penuh resiko, kerja penuh resiko, ketemu pasien ajanya cuma was-was ya. Tolong hargai tenaga medis biar lebih cepat menangani pasien, lebih efektif lagi. Dan pendukungnya ya, tenaga medis dan pendukungnya ya, bisa petugas jenazah, supir ambulan, itu kan semuanya kita balapan kerja ya, balapan kerja. Artinya nggak satu pasien saja yang diurusi, ada pasien lain yang harus diurusi. Habis makam ini lagi, habis dari sini ke sini lagi, ambulannya kan dipakai, supir ambulannya harus dipakai, timnya harus dipakai lagi gitu ya. Mohon jangan memperlambat kerja tim medis dan tim pendukungnya. Sekian, semoga ulasan singkat ini bermanfaat. Bagikan ke teman-temanmu yang mungkin masih penasaran tentang hal ini. Jika masih belum jelas silahkan tanya di kolom komentar. Semoga ulasan tadi sudah menjawab. Saya kira sudah cukup lengkap untuk dasarnya gitu ya, sudah cukup lengkap untuk menjawab semua pertanyaan yang beredar di masyarakat. Sekian, semoga bermanfaat, semoga kita semua sehat selalu, semoga wabah ini segera berakhir, semoga warga negara Kesatuan Republik Indonesia sehat dan bahagia selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.